Welcome to Asking About. Dalam episode kali ini kita akan membahas apa itu memberi makan ego kita sendiri. Penasaran nggak sih gimana persepsi mereka tentang bagaimana ego itu penting? Dan gimana sih cara kita bisa melakukannya? Kalau penasaran, ya kita lihat yuk. Oke, perkenalkan namaku Mona Lisa Zevanya Setianingrum dari angkatan 2022. Perkenalkan, nama saya Panji Nugroho Adi Prasetyo dari angkatan 2022. Perkenalkan, nama saya Rifayani Dwi Aprilia, biasa dipanggil Rifa, dari angkatan 2022. Oke, perkenalkan namaku Juwita Puspasari, aku dari angkatan 2021. Salam kenal. Oke, kenalin nama aku Wira Zasmita, biasa dipanggil Wira, dari angkatan 2021. Saya pernah dimintai bantuan dan ketika saya dimintai bantuan ya saya melakukan itu. Aku pernah, terus mungkin yang tak lakuin itu karena mungkin aku udah mensetujui penawaran itu, jadi ya mau nggak mau harus aku laksanain. Ya aku usahain biar bisa bagus gitu lah ya, gitu. Pernah banget kalau pas orang tersebut itu butuh banget pertolongan aku, jadi aku membantu semampunya. Pernah. Waktu itu kayaknya dimintai bantuan di luar kemampuan aku sih. Sebenarnya aku nggak bisa nge-handle itu, cuman karena mungkin dianya nganggep kita itu close enough, jadi kayak dia minta tolongnya ke aku, jadi mau nggak mau aku juga bantu karena aku taunya dia cuma punya aku. Jujurnya pernah, saat itu saya melakukan apa yang saya bisa untuk bisa membantu orang tersebut. Ya, kalau menurut saya itu buruk ya, karena kita itu menolak ajakan orang yang mengajak kita gitu. Tapi kalau memang sekiranya itu tidak bisa, ya apa boleh buat gitu. Menurutku baik ya, karena mungkin aja permintaan atau ajakan tersebut itu bikin kita itu merasa rugi atas diri kita dan permintaan itu membuang-buang waktu kita. Depends. Jadi bisa baik, bisa enggak. Cuman kalau emang kamu ngerasa itu di luar kemampuan kamu dan kamu ngerasa nggak all out dalam hal itu, aku rasa emang lebih baik buat ditolak aja gitu. Sebenarnya menolak ajakan seseorang itu buruk, tapi tergantung konteksnya dulu. Kalau misal menolak ajakan positif, ya itu nggak baik. Tapi kalau menolak ajakan yang sifatnya ke hal yang negatif, ya berarti itu suatu hal yang baik. Tergantung situasi kondisi, tapi mungkin kalau dari aku sendiri baik, karena aku ini orangnya nggak enakan, jadi jarang-jarang sih bisa. Jadi baik kalau udah bisa tuh. Kalau egois menurutku itu ketika mikirin diri sendiri tanpa mikirin orang lain, itu egois. Egois menurutku itu mementingkan diri sendiri. Egois itu when we put ourselves above of everything. Menurut saya egois itu adalah ketika kita itu mementingkan diri kita sendiri dan mulai melupakan kepentingan orang lain, seperti itu. Egois sendiri itu lebih mementingkan diri sendiri dan memprioritaskan diri sendiri dibandingkan dengan orang lain. Menurutku egois sendiri itu ada baiknya, ada buruknya. Nah, yang baik ini karena kita tahu batasan atas diri kita itu kita berhak untuk menolak
Dan buruknya itu kalau kita terlalu egois, karena ya kita sebagai makhluk hidup itu kan pasti membutuhkan orang lain. Menurutku egois itu sebenarnya buruk, tapi egois sendiri itu juga ada baiknya. Contohnya seperti saat kita diminta bantuan oleh teman, tapi kondisi kita tidak memungkinkan untuk membantu, ya kita bisa menggunakan ego itu untuk menolak, karena kita juga perlu memprioritaskan kesehatan kita lebih dahulu. Menurut saya itu tergantung kondisinya. Jadi kalau misalnya egois itu ketika kita memang sudah mencapai batas diri kita, itu baik. Tapi kalau kita terlalu menuruti egois kita, itu bisa menjadi buruk bagi baik untuk kita sendiri maupun orang lain. Tergantung kondisi juga. Kalau misalnya di situasinya itu aku capek atau gimana, terus aku nggak mikirin keegoisanku, mungkin ya aku bakal nyusahin diriku sendiri. Tapi kalau situasinya di mana orang lain ada yang butuhin, tapi aku malah mikirin diriku sendiri atau apa yang nggak peduli sama perasaan orang lain, itu buruk sih. Jangan sampai. Kalau pertanyaan gitu jawabannya depends lagi, soalnya ada kalanya kita itu perlu buat egois, karena ada kalanya kita juga harus mendahulukan diri kita dulu. Tapi ada kalanya juga kan sesuatu yang berlebihan itu nggak baik ya. Jadi kalau misal egoisnya itu too much juga nggak bagus. Jadi harus lihat situasi juga. Menuruti ego, kadang perlu juga sih. Tapi kalau terlalu sering juga itu juga nggak baik, karena itu juga bisa berdampak ke lingkungan kita juga sih. Kita bakal dipandang jadi orang yang terlalu egois juga. Cuman terkadang kalau terlalu mengikuti orang lain dan mengesampingkan ego kita terus, itu juga toksik ke diri sendiri juga sih. Itu pun kalau sahabat saya mungkin masih sama ya itu tergantung. Jadi bagaimana keadaan saat itu. Kalau memang keadaan saat itu tidak memungkinkan bagi kita untuk membantu, kita harus menuruti ego kita. Tapi kalau memang kita harus bisa membantu, ya kita harus membantu gitu. Sesekali perlu menuruti ego, tapi menuruti ego terlalu berlebihan juga tidak baik bagi diri sendiri maupun hubungan dengan orang lain. Perlu banget, karena seperti yang aku jelasin sebelumnya, kita tahu atas batasan kita itu seperti apa. Jadi ya untuk menuruti ego kita, yaitu hak kita. Menurutku penting karena itu kan untuk kita sendiri, dan apa ya, yang ngelakuin itu kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu batasan ego kita gimana, nanti malah bakal nyusahin diri sendiri, dan ya itu susah. Tergantung situasi sih. Kalau tahu batasannya itu tergantung kemampuanku, dan aku sanggup nggak kalau misalnya ada resiko yang harus aku hadapi itu tadi. Kalau misalnya di situasi itu bisa aku hadapi, dan ya haruslah itu bisa. Cara membatasi dan melawan ego, mungkin bisa ini ya, lebih ke kontrol diri sih. Kayak lebih tahu tentang konsep diri kita juga gimana. Jadi kita tahu batasan kita kapan buat ngutamain ego kita dan kapan buat mengesampingkan itu. Untuk menahan ego, mungkin aku akan menempatkan diriku di orang lain dan juga lebih mengerti orang lain. Sejujurnya kalau saya itu berusaha semaksimal mungkin. Jadi kalau memang ego itu datang, saya menanamkan mindset untuk melawan ego itu dengan cara tetap membantu orang lain, memprioritaskan orang lain. Cara saya membatasi ego itu ya kita memahami lingkungan sekitar kita, kemudian memahami perasaan orang lain, dan tidak terlalu fokus pada diri kita sendiri. Rasanya kepuasan.
mungkin kadang puas tapi kadang juga ngerasa bersalah sih. Soalnya kayak puasnya tuh kita kayak ngerasa cukup tentang diri kita sendiri, tapi ngerasa bersalahnya itu karena kadang tanpa kita sadari itu juga terlalu berlebihan dan nge-efek ke orang di sekitar kita gitu, dan itu sadarnya di akhir. Mungkin merasa puas, tapi di satu sisi aku juga merasa agak nggak enak karena sudah lebih menuruti egoku dibandingkan untuk membantu orang lain. Karena aku orangnya itu nggak enakan sama orang dan susah untuk menolak ajakan. Nggak juga sih, ya itu seneng dan antara bener nggak sih aku milih keputusan itu, tapi mungkin aku bakalan seneng karena ternyata aku udah berhasil menolaknya, atau mungkin bisa untuk percaya sama diriku bahwa kemampuanku itu cuma segini, aku nggak bisa melebihi itu. Sejujurnya terkadang itu ada rasa senang, tapi lambat laun kadang-kadang ada rasa penyesalan tersendiri. Menurut saya penyesalan itu adalah ketika kita itu sudah melakukan sesuatu hal, namun kita merasa ada perlu yang diperbaiki dari apa yang kita lakukan itu, sehingga kita itu akhirnya timbul rasa yang selalu memikirkan hal itu tersebut untuk bisa diulang kembali. Definisi dari menyesal menurut saya itu suatu kekecewaan yang tidak bisa diulang kembali. Menyesal itu suatu perbuatan yang udah kita lakukan, namun tuh ada kejanggalan dan perbuatan tersebut itu tidak bisa diulangi lagi. Menyesal menurutku itu ketika hal yang sudah dilakukan terus kayak ada perasaan nggak enak, kok jadinya kayak gini ya, kok nggak sesuai dengan apa yang aku harapkan gitu ya, gitu. Menyesal tuh dimana kita kayak andai ya, harusnya, makanya kalau ada kata harusnya tuh berarti kita menyesal, kayak kita tidak melakukan segala sesuatu itu sesuai awal kemauan kita, berjalannya tidak sesuai, itu pasti nanti jadinya nyesel. Salah karena keputusan yang udah diambil. Bukan menyesal sih, tapi lebih ke kayak semua keputusan kan ada resikonya kan. Jadi aku rasa kalau menyesal atas keputusan sendiri itu enggak sih. Soalnya kayak aku tahu ketika aku memilih ini pasti ada resikonya kayak gini, kalau aku memilih ini pasti ada resikonya kayak gini. Jadi lebih ke deal with the risks sama resikonya itu tadi. Pernah. Aku pernah nyesel sih. Cuman ya mau gimana lagi, itu keputusan yang sudah aku buat, sudah aku ambil. Jadi mau nggak mau ya harus aku laksanain, harus aku jalani. Ya udah berlalu, ya udahlah ya. Itu sebagai pengalaman lah untuk aku. Ternyata nggak harus kayak gini, atau mungkin bisa diperbaiki ke depannya. Kadangkala itu penting karena aku itu masih belum tahu batasanku kayak gimana. Terus harusnya aku memutuskan seperti apa itu kadang masih bingung kan. Jadi menurutku penting-penting sih. Ya, cuman nggak boleh berlebihan ya. Ingat itu. Menurut saya penting. Penting, tapi dalam hal tertentu harus dibatasi. Menurut saya memberi makan ego itu penting untuk mempertahankan rasa kepercayaan diri yang kita miliki. Tapi juga balik lagi, terlalu fokus pada ego kita juga tidak terlalu baik. Penting tapi tetap tahu batasan. Nah, demikianlah episode kita kali ini dengan tema memberi makan ego penting. Dan ingat, memberi makan ego kita adalah bagian penting dari pertumbuhan pribadi dan hubungan yang sehat. Kalau kalian menikmati konten kali ini, jangan lupa ya untuk pencet tombol like, komen, dan subscribe di bawah ini. Dan terima kasih atas dukungannya. Bye-bye.